Ketemu lagi dengan Pak Damrin. Kali ini topik pembelajaran kita adalah mengenai sumber daya alam, terkhusus kepada sumber daya alam kehutanan dan sumber daya alam kelautan. Sumber daya alam adalah semua yang ada di alam, baik abiotik maupun biotik, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Tetapi pada kesempatan ini kita akan mempelajari kehutanan dan kelautan ya. Mari perhatikan peta berikut. Dari Sabang sampai Merauke, coba perhatikan warna-warna hijau itu adalah hutan yang tersebar di seluruh tanah air. Mulai dari Aceh, tuh lihat di Papua paling banyak. Kemudian di Kalimantan bagian utara. Begitu ya. Sekarang kita masuk ke yang pertama, sumber daya alam kehutanan. Apa itu sumber daya alam kehutanan? Adalah sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Apa saja jenis hutan yang ada di Indonesia? Mari kita lihat. Pertama, hutan hujan tropis. Jenisnya coba hijau sekali bukan? Pasti pohonnya tinggi, batangnya besar-besar, daunnya rapat, banyak, lebat sekali. Selain itu apalagi? Ada yang namanya hutan wisata. Hutan wisata juga merupakan kebutuhan manusia untuk tempat berekreasi, camping, tidak mengenal usia. Mulai dari anak-anak sampai ke orang tua suka dengan hutan. Oleh karena itu, hutan dimanfaatkan untuk menjadi kebutuhan rekreasi. Nah, selain ini apa lagi? Ada hutan rawa. Indonesia juga kaya akan hutan rawa. Kita tahu bahwa hutan rawa ini di mana tanahnya di bawah pohon-pohon tersebut digenangi oleh air sepanjang tahun. Apa contoh sumber daya alam kehutanan? Banyak, kayu, rotan, ada bambu, dan lain-lain. Atau kayu ranting-ranting pun bisa untuk dijadikan sebagai kayu bakar atau pakan ternak. Kalau bambu, ini paling banyak, bisa dinding rumah loh, bisa papan dijadiin pengganti papan. Terutama rumah-rumah di pedesaan. Bisa dibuat jembatan, bisa kursi, ya bisa yang lain. Selain itu apa? Kayu. Kayu ini merupakan produksi terbesar dibanding dengan jenis yang lainnya. Kalau rotan bagaimana? Bisa juga. Nah, untuk mebel, kursi, meja juga bisa loh, topi, dan sebagainya. Selain itu sarana olahraga seperti takraw. Nah, ini terbuat dari rotan loh guys. Sudah pernah main ini belum? Oke, bagaimana menjaga kerusakan alam hutan? Kita bisa lakukan dengan konservasi, reboisasi, ataupun rehabilitasi. Nah, konservasi itu apa? Konservasi adalah usaha untuk menjaga kelestariannya. Baik itu di hutan, baik itu di pantai, baik itu di laut. Kalau reboisasi artinya apa? Ya, penanaman hutan kembali di tempat yang telah gundul. Kalau rehabilitasi, ya untuk memperbaiki hutan-hutan yang telah rusak. Sekarang kita lihat yang kedua. Sumber daya alam kelautan adalah sumber daya alam yang berasal dari laut. Laut adalah salah satu bagian yang terbesar dari bumi. Di laut ini banyak sekali kehidupan. Banyak mineral-mineral, baik sumber daya alam laut yang lainnya, itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Apa saja misalnya? Ikan kembung misalnya, banyak di pasar. Manusia sangat membutuhkan. Hampir setiap hari manusia makan ikan. Selain konsumsi makan, bisa ikan hias. Kita memandangi ikan hias ini senang bukan? Selain ini, untuk bahan energi, mineral di laut banyak sekali. Nih, tambang minyak. Kita tahu dari 70 cekungan minyak yang tersebar di Indonesia, 40-nya itu berada di laut. Bayangkan betapa banyaknya sumber daya alam kelautan itu. Apa saja contoh-contoh sumber daya alam kelautan? Selain ikan apa? Rumput laut, terumbu karang, minyak bumi, teripang misalnya. Ya, buat apa saja tuh? Ya, udah banyak olahan seperti ikan kaleng, ikan kemasan, banyak jenisnya ya. Ada berbagai macam jenisnya.
Nah, kalau kerusakan laut, bagaimana usaha kita untuk mengatasinya supaya tetap baik? Langkah-langkahnya adalah penangkapan ikan pilih. Artinya janganlah menangkap ikan semua-muanya. Yang sudah langka lepaskan dong. Yang kecil-kecil lepaskan dong. Pilihlah yang benar-benar layak untuk ditangkap. Kayak lobster misalnya. Itu nggak boleh diambil kalau dia masih ukuran kecil. Alat tangkap ikan ramah lingkungan dong. Artinya apa? Tidak memakai bom ikan. Kalau pakai bom, semua ikan kan mati dong. Rusak kan semuanya lingkungannya, jangankan ikan, ekosistem yang ada di sekitarnya akan mati. Mari kita lakukan tambak ikan supaya mengurangi produksi ikan dari laut. Ya, dan sebagainya, kerambah misalnya. Apa contohnya yang bisa diusahakan di darat? Ini tambak ikan. Selain ini, ada kerambah. Ini umumnya di danau, tapi nggak apa-apa mengurangi produksi dari laut. Menangkap ikan cara tradisional, pasti yang besar-besar dong yang dapat. Selain itu apa? Nih, para ilmuwan melepas berbagai macam jenis binatang seperti kura-kura ke laut. Ini adalah orang-orang yang sadar akan lingkungan. Tidak merusak, tidak mengambil semuanya, mengeksploitasi hasilnya. Anak sekolah menanam bakau, ini supaya pantai tetap baik, tidak rusak. Demikian ya guys. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan berkati.